Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MCD Lab. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara mengoperasikan aplikasi LED Art Light untuk setting program running text. Baik, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita mulai tutorialnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita download dulu aplikasinya, buka saja Play Store, lalu ketik pada kolom pencarian LED Art Light. Jika sudah ketemu, lalu klik install. Jika sudah terinstall, langsung saja kita buka aplikasinya. Lalu klik langsung ke. Sebelum itu, kita harus koneksikan WiFi running text-nya dengan HP kita. Klik saja di bagian pojok paling bawah sebelah kiri, klik mencari. Lalu kita akan dialihkan ke pengaturan WiFi. Pilih nama WiFi yang berawalan dengan huruf W2. Lalu masukkan kata sandi, Pesona 60. Lalu klik sambungkan. Atau untuk password default bawaan pabrik dari controllernya biasanya menggunakan password 88 kali. Ketika ada peringatan seperti ini, kita tetap simpan atau tetap hubungkan. Lalu kalau sudah, kita kembali ke aplikasinya. Perhatikan tampilan yang ada pada layar paling bawah. Jika sudah dipastikan terhubung, maka akan muncul dengan nama WiFi yang berwarna biru seperti ini. Namun jika nama WiFi itu masih berwarna merah, artinya belum benar-benar dipastikan terhubung. Biasanya, itu karena ada data internet provider di HP Anda masih terhubung. Jadi, coba dimatikan dulu. Oke, sebelum mengisi program teksnya, kita terlebih dahulu klik icon pengaturan, lalu pilih pengaturan parameter layar, kemudian masukkan PIN 888. Pada bagian ini, jika kalian beli produk unit jadi, biasanya ini sudah tersetting oleh seller tempat kalian beli. Namun jika belum, kalian harus setting sendiri, yaitu dengan cara untuk lebar layar kita isi 96, lalu tinggi layarnya isi 16. Kenapa harus 96 dan 16? Karena unit yang akan kita setting pada video kali ini menggunakan 3 panel memanjang, atau umumnya disebut ukuran 16 x 96. Buat yang belum paham, setiap panel itu memiliki ukuran panjang atau lebar, yaitu 32 cm, serta dengan tinggi 16 cm. Jadi jika running text kalian memakai 3 panel, maka ukurannya menjadi 16 x 96 cm atau pixel, tergantung dari jenis panelnya. Selanjutnya kita ke warna. Berhubung running text ini hanya warna merah saja, maka kita pilih warna tunggal atau single color. Lalu untuk skala abu-abu kita pilih tidak ada. Kemudian untuk layar dua sisi, jika unit yang kita pakai itu tampilannya bolak-balik atau dua sisi atau dua muka biasa disebutnya, maka kita bisa aktifkan tombol ini. Tapi karena yang akan kita setting hanya tampilan satu sisi, jadi kita nonaktifkan saja. Kemudian metode pemindaian atau scan tipe, pilih C6P10, 1R atau 1R1G, 1/4 scan, hub 12, 32 x 16, P10. Ini merujuk kepada jenis panel yang kita pakai pada unit running text-nya. Perbedaan tipe LED panel dan warna tentu berbeda juga pilihan scan-nya. Kalian bisa tanyakan langsung ke seller tempat kalian beli, atau bisa juga kita cari scan sendiri dengan cara klik identifikasi otomatis, kemudian perhatikan layar running text-nya. Jika tampilan sudah rapi, artinya scan sudah ditemukan, maka langsung saja kita klik berhenti. Kemudian klik konfirmasi manual. Sekarang bagaimana cara mengisi program teksnya? Pada tampilan ini, kita klik kolom teks yang ini, kita ketik saja teks yang kita inginkan, misalkan segera dibuka. Lalu klik centang hijau, kemudian klik tanda panah ini untuk memilih font yang kita inginkan. Nah, di sini banyak jenis font yang harus kita download ya. Caranya klik saja tombol unduh di sebelah kanannya. Tetapi harus ada koneksi internet ya. Jadi sementara kita putuskan dulu WiFi dengan running text-nya, lalu sambungkan ke WiFi rumah kalian, atau aktifkan data internet provider di HP kalian. Kalau sudah terunduh semua, kita hubungkan lagi. Oke, selanjutnya kita klik tanda panah ini untuk menyesuaikan ukuran teksnya. Lalu ada juga warna, kemudian bold untuk menebalkan, italic agar teksnya bisa miring, serta underline untuk membuat garis bawah. Lalu ini untuk posisi teksnya ada rata kiri, rata tengah, kanan, atas, serta bawah. Kemudian ada efek animasi.
Pilih efek yang sesuai dengan kebutuhan. Misal teks yang kita buat lebih panjang dibandingkan dengan unit displaynya, maka efek yang harus kita pilih hanya bergerak ke kiri terus-menerus. Tapi kalau teksnya tidak lebih panjang dari unit display, kita bisa pilih efek apapun. Lalu di sini ada kecepatan. Ini untuk mengatur kecepatan pergerakan teksnya. Kita bisa sesuaikan tergantung kebutuhan. Semakin besar angkanya, semakin lambat. Biasanya yang dipakai di angka 20-40-an, tergantung keinginan juga. Kemudian ada bingkai atau border. Banyak pilihan bingkai yang bisa kita pilih. Atau kalau tidak ingin ditampilkan, tinggal klik yang tanpa bingkai. Begitu juga dengan latar belakang, sesuaikan saja dengan selera Anda. Lalu ada kata warna-warni. Ini hanya berlaku untuk running text tipe RGB atau full color. Ada beberapa efek warna-warni yang bisa kita pilih. Kalau sudah, kita klik mengirim atau set. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menambahkan teks atas bawah? Kita klik saja tanda plus di sini, lalu pilih teks, kemudian pilih yang atas bawah seperti ini. Kemudian isi teksnya dan atur dengan cara yang sama pada penjelasan sebelumnya. Kalau sudah, klik mengirim lagi. Terus bagaimana kalau kita mau menambahkan jam atau tanggal untuk program selanjutnya? Kita klik tanda garis 3, kemudian kita klik tambahkan program atau acara, lalu pada bagian teks biru ini, klik tanda silang untuk menghapus. Kemudian klik tanda plus, lalu pilih jam. Di sini kita bisa atur untuk gaya jam seperti kita pilih analog atau digital, lalu zona waktu, kita ikuti sistem saja. Lalu ada model tampilan, tinggal disesuaikan saja dengan ukuran displaynya, karena di sini yang kita pakai display running text-nya hanya tinggi 16, jadi kita pilih tampilan baris tunggal. Lalu ada format tanggal, bisa kita atur mau modelnya seperti apa. Atau kalau tidak mau ditampilkan, pilih jangan tampilkan. Begitu juga dengan pekan atau hari, ya di sini yang dimaksud. Kemudian ada waktu atau jam, tinggal kita pilih formatnya. Kemudian ukuran huruf tinggal disesuaikan dengan unitnya, displaynya. Lalu untuk jarak, ini untuk menentukan jarak spasi antara tanggal, hari, dan jam biasanya. Kalau sudah, klik kirim. Kemudian misalkan kita merasa display running text-nya terlalu terang dan ingin diredupkan. Kita cukup klik icon pengaturan ini, lalu pilih pengaturan kecerahan, kemudian tinggal kita setel, geser ke kanan untuk menambahkan, lalu geser ke kiri untuk meredupkan. Nah, seperti ini hasilnya. Ini memang efek dari kameranya ya. Lalu pengaturan lain yang juga mungkin biasa dipakai diantaranya layar mati, buka layar. Ini untuk menghidupkan dan mematikan tampilan display running text tanpa perlu mencabut dari sumber listrik. Jadi bisa otomatis kita matikan dari aplikasi ya. Kemudian ada saklek pengatur waktu. Ini untuk mengatur kapan display akan menyala dan mati. Jadi tidak perlu kita repot-repot mencabut dan menyalakan displaynya setiap hari. Terus ada waktu sekolah atau koreksi waktu. Jadi jika tampilan tanggal atau jam tidak sesuai pada yang seharusnya, misal saat ini jam 10:30, tapi di tampilannya jam 12:00. Nah, fungsi dari pengaturan ini untuk menyamakan waktu dari perangkat HP kita. Jadi sesuai GPS di HP kita gitu ya. Lalu ada WiFi. Ini untuk mengubah nama dan password WiFi running text-nya. Caranya tinggal aktifkan saja tombolnya seperti ini, lalu isi password atau nama WiFi baru, kemudian masukkan lagi, lalu klik OK. Kemudian ada WiFi password. Ini fungsinya untuk mengecek nama dan password WiFi yang sudah pernah kita ubah. Misalkan kita pernah ganti password, tapi lupa. Nah, kita bisa cek di sini nih. Namun dengan catatan, aplikasi belum pernah di-uninstall atau ganti HP. Bagaimana kalau kita lupa password dan tidak ada di daftar itu? Ya kalau seperti itu caranya harus reset kontrolnya. Untuk cara resetnya sudah ada tutorialnya di video yang lain ya. Ada pengaturan bahasa juga, tinggal pilih bahasa yang diinginkan.
Biasanya sistem seperti ini bagi sebagian orang justru lebih familiar dengan bahasa Inggris dan kurang paham jika di bahasa Indonesia kan. Begitu juga sebaliknya, bagi pemula tentu lebih terbantu menggunakan bahasa Indonesia kan. Oke, itulah tadi sebuah tutorial bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Let Artlet untuk program Running Text. Jika ada yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan, silakan tanyakan di kolom komentar. Serta apabila dalam penyampaiannya ada kata-kata yang kurang baik, kurang jelas, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.